Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji pembahasan akidah, ada akidah dasar atau tauhid dasar, menggunakan kitab Al-Ushul Tsalatsatu wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya. Ya, pada pertemuan kali ini Syekhul Islam Mujaddid As-Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah atau masih di pembahasan tentang macam-macam ibadah. Terakhir kita sudah sampai ke pembahasan tentang dzabh, penyembelihan binatang. Jadi penyembelihan binatang ini adalah ibadah. Ya, kalau memang itu ibadah, maka kita menyembelih hanya untuk Allah dan dengan nama Allah. Ya, dalilnya apa? Di sini Syekh menyebutkan dalil bahwasanya menyembelih binatang hewan adalah ibadah. Dalilnya itu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, wahai Rasul, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan akulah orang yang pertama kali berserah diri kepadanya. Nah, perhatikanlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini Allah menyatakan, memberikan perintah pada Rasul untuk mengucapkan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah. Salatku, sembelihanku, salat. Saya menanya, salat ibadah bukan? Ibadah kan? Nah, kalau seorang salat ditujukan pada selain Allah, boleh tidak? Nah, berarti kan ibadah pada selain Allah kan? Nah, itu syirik kan? Nah, begitu pula penyembelihan. Karena penyembelihan dengan salat digandengkan oleh Allah dalam ayat ini. Disebutkan secara bersamaan. Setelah sholat lalu penyembelihan. Sebagaimana sholat adalah ibadah, berarti penyembelihan juga ibadah. Sebagaimana sholat kalau ditujukan untuk selain Allah itu syirik, maka begitu pula menyembelih binatang kalau ditujukan untuk selain Allah itu pun syirik. Ya, ini menunjukkan bahwasanya menyembelih binatang hewan adalah ibadah. Itu dalil dalam Al-Quran. Ada pun dalam hadis, yaitu hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Ali, yaitu Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Untuk selain Allah berarti untuk siapa? Jin, untuk mungkin malaikat, untuk nabi, untuk rasul, untuk apa lagi? Untuk kuntilanak, genderuwo dan semacamnya kan. Kalau ada kan, itu semua selain Allah. Nah, siapa yang melakukan penyembelihan seperti itu maka terlaknat. Terlaknat artinya dia sudah terjatuh dalam perbuatan syirik, haram. Ya, karena itu adalah ibadah, dan ibadah hanya tujuan pada Allah. Maka tidak boleh seorang menyembelih untuk jin dengan alasan apapun. Dengan alasan mungkin ini gimana lagi kalau saya tidak ini ngasih motong kepala ayam atau kepala kerbau misalkan, nanti orangnya tidak sadar juga, misalkan ada yang kesurupan, nggak bisa keluar kecuali katanya kalau disediakan ini apa, kepala kerbau atau kepala sapi atau kepala ayam. Kalau enggak tidak disediakan ini, nanti jinnya tidak mau keluar, maka gimana lagi? Kondisinya mendesak katanya, darurat, akhirnya disembelihlah hewan untuk jin. Boleh nggak seperti itu? Apakah itu darurat? Kalau darurat itu Bapak, kalau kita nggak melakukan kita akan mati, baru tuh.
Jadi seorang bisa dipaksa untuk ini. Misalkan seorang nih, ini contoh nyata nih yang darurat yang diperbolehkan. Kalau seorang pistol dari kepala dia, ayo sembelih hewan ini atas nama jin. Ucapkan dengan nama jin atau dengan nama wali fulan. Kalau kamu tidak ini kamu tembak. Maka dalam hal ini kalau ada orang yang mengucapkan itu kan haram kan? Nah, tapi kalau dalam kondisi menyelamatkan nyawa, hukumnya apa? Boleh. Ya, itu namanya mendesak darurat. Kalau ditinggalkan akan mati. Ada pistol di sini, ada pedang di sini atau tombak di sini. Ayo sembelih, ucapkan dengan nama ini ketika nyembelih. Nah, itu baru diperbolehkan. Ada pun sekedar mau mati gimana kalau nggak disembelihkan ini ayam ini, kerbau ini nanti nggak keluar jinnya. Apakah ini mendesak darurat? Tidak. Tidak ada alasan. Ya, terus bagaimana ya? Ruqyahlah. Bacakan Al-Quran, bacakan doa-doa Nabi biar keluar. Jangan sampai kita demi istilahnya kesembuhan sesaat kita mengorbankan akhirat kita. Kita dijatuhkan ke iblis, dijatuhkan oleh jin ke dalam dosa yang sangat besar. Yaitu dosa apa? Ya. Karena seperti ini ada Bapak. Banyak seperti ini. Karena saya pernah abang saya pribadi pernah kerja di suatu proyek bandara di suatu tempat, saya nggak menyebutkan namanya. Jadi kebetulan bandara ini sudah ada sejak zaman Belanda. Nah, kebetulan proyek namanya perusahaan kontraktor ya, kontraktornya ingin yang bangunan lama ini robohkan lalu dibuat yang baru gitu. Yang ini bangunan zaman Belanda mereka. Akhirnya apa? Ketika dirobohkan ini, abang saya yang tidak sendiri. Ketika bangunan yang lama sudah roboh, tiba-tiba semua pekerja yang kesurupan. Ada yang ngomong bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Belanda, wah macam-macam. Teriak heran, kenapa? Panik ininya, pimpinan istilahnya proyeknya gimana ini kok banyak kesurupan, bingung dia. Nah akhirnya apa yang terjadi? Karena udah dipusing, dipanggillah orang pintar katanya, yang sebenarnya tidak pintar. Katanya apa? Orang pintar ini minta apa katanya? Kalau mau sembuh semua ini, para pegawainya ini, sediakan kepala kerbau katanya. Akhirnya ya namanya orang lemah iman, nggak belajar agama. Akhirnya si pimpinan proyek ini karena pusing ya udah, sediakan dicari kerbau, disembelih, kepalanya ditaruh situ. Nah setelah kepala yang letakkan itu, hilanglah jin itu. Semua yang kesurupan normal lagi. Boleh seperti ini? Boleh. Jangan sampai demi kesembuhan sesaat kita mengorbankan agama kita, mengorbankan akidah kita. Dengan melakukan itu lenyap seluruh amalan kita. Sholat kita hilang pahala. Kita sholat ribuan kali gara-gara menyembelih kerbau untuk jin, hilanglah ribuan sholat kita. Hilanglah ratusan puasa Ramadan kita, puasa sunnah kita. Hilanglah pahala haji kita sudah puluhan kali. Hilanglah ratusan miliar yang sudah kita sedekahkan. Lenyap. Gara-gara apa? Syirik. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Wala in asyrakta wala qad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu. Kepada siapa ini? Rasul ya. Kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada Rasul-Rasul sebelummu suatu wahyu. Apa itu? Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau menyekutukan Allah, kalau engkau berbuat syirik, maka pasti lenyaplah segala amalanmu. Lenyap puasa kita, lenyap sholat kita, lenyap zakat kita, lenyap haji kita. Seluruh pahala yang sudah kita kumpulkan hilang, tidak berbekas. Gara-gara satu perbuatan syirik. Bapak ya, bagaimana kalau yang dilakukan? 2, kalau 3, 4, 10. Maka hati-hati ya. Jangan sampai kita, inilah pentingnya belajar ya. Kalau orang tidak belajar itu ngadap kita kanan jin sebentar udah pusing, udahlah daripada kita repot, udahlah panggil orang pintar. Gimana nih Pak, gimana saya sekarang keluar? Kalau sediakan kepala ayam, sediakan kepala kerbau, sediakan kepala sapi. Saya itu bilang, dengan itu kita aman. Iya memang
sekilas kita aman di dunia ya, sekilas ketika itu aja. Tapi berikutnya apa yang jadi korban? Pahala kita hilang semuanya. Dan kalau Allah takdirkan kita mati ketika itu, nggak akan Allah ampuni. Karena dosa syirik termasuk dosa yang tidak diampuni Allah. Beda dengan dosa syirik. Seorang ini berbuat zina. Zina dosa besar nggak? Besar ya. Lalu contohnya apa lagi? Zina, berbohong, dosa besar tidak? Besar. Lalu mencuri, dosa besar tidak? Besar kan? Nah, tapi kalau orang mati dalam keadaan belum bertobat dari itu, ada kemungkinan Allah ampuni, nggak disiksa. Dan ada kemungkinan Allah tidak mengampuni, dia disiksa tapi sementara di neraka. Setelah itu nanti keluarkan lalu masukkan ke surga. Nah, kalau dosa selain syirik seperti itu, ada kemungkinan diampuni Allah oleh Allah dan ada kemungkinan tidak. Kalaupun tidak diampuni, dia tidak akan di neraka selama-lamanya. Beda dengan syirik. Kalau seorang melakukan syirik, tidak akan diampuni. Loh, dalilnya apa? Dalam surat An-Nisa, dalam 2 tempat Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan dia dengan selainnya, tidak akan diampuni. Artinya kalau kita mati dalam keadaan belum bertobat, nggak akan diampuni oleh Allah. Walaupun kita di akhirat nanti nangis sampai nangis darah sekalipun. Karena bahwa orang kafir nanti sebagai disebutkan dalam hadis sahih, ketika di neraka nanti mereka menyesali perbuatan mereka. Mereka nangis sampai kata disebutkan dalam hadis kata Nabi, karena mereka nangis keluar air mata kan. Tapi karena nangis terus air matanya habis. Setelah itu yang keluar darah. Dan ketika itu bahwa orang kafir ya, orang kafir ini jangan kita bayangkan orang yang beragama Islam aja. Termasuk orang muslim tapi melakukan syirik, yang keluar dari Islam kan, tidak dianggap Islam lagi kan. Nah, dia akan terancam seperti ini, terancam disiksa seperti ini. Dia akan menangis sampai air tangisannya berhenti, yang keluar darah. Dan perlu kita ketahui, orang kafir yang dianggap bukan muslim ini, ketika mati tubuhnya akan diperbesar. Sampai disebutkan dalam hadis, jarak antara bahu kafir, seorang kafir antara satu bahu dan bahu berikutnya, ujung bahu ini, jaraknya adalah 3 hari perjalanan dengan kuda yang cepat. Dari sini ke sini. Kalau kita naik kuda dengan perjalanan cepat selama 3 hari 3 malam tidak berhenti, kira-kira berapa kilo? Berapa kilo kira-kira? Ya, dari sini tubuh orang kafir luasnya dari sini ke sini sepanjang 3 hari 3 malam perjalanan dengan cepat. Dan gigi mereka disebut dalam hadis sebesar gunung Uhud. Giginya. Tujuannya apa kok? Badan mereka besar, giginya besar. Apa kira-kira hikmahnya? Tebal kulitnya kan? Tebal kulitnya. Ya otomatis diperbesar. Yang jadi masalah kenapa mereka diperbesar badannya? Kata Imam Nawawi supaya mereka merasakan siksa yang lebih dahsyat. Kan kalau kecil rasakannya kecil juga kan, tapi kalau makin lebar badan mereka kan disiksa kan satu ininya, rasanya makin besar badan mereka makin berat siksanya. Nah ini diperbesar badan orang kafir. Nah itu, jadi rugilah orang yang melakukan syirik lalu mati dalam keadaan belum bertobat. Tapi bapak-bapak, kalau kita siapapun muslim, kalau memang sudah terlanjur berbuat syirik lalu masih hidup nih, misalnya Allah takdirkan dia masih hidup, segera bertobat. Yang sakit, yang kesurupan itu yang apa? Kalau mati kafir atau yang mencari hidup apa ini? Problem tadi ini. Oh, yang mencarinya. Kalau yang kesurupan nggak salah apa, tidak tahu apa kan? Nggak tahu dia malah korban. Nah, yang itu. Dan itu pun disyaratkan, artinya kalau seorang bisa keluar dari Islam kalau dia benar-benar tahu itu tuh syirik. Ada pun orang yang memang tinggal di pedalaman, di situ tidak ada ustaz tidak menjelaskan itu syirik. Mudah-mudahan dimaafkan. Ya. Jadi kalau ada bapak di antara sebab seorang tidak dapat siksa di antaranya bodoh, tidak tahu, benar-benar tidak tahu, itu dimaafkan. Tapi kalau tidak mau tahu, ini tidak dimaafkan. Bisa dibedakan antara tidak tahu dan tidak mau tahu. Kalau tidak mau tahu artinya ada orang yang jelaskan tapi kayaknya
peduli. Agama tuh seakan-akan udah nggak penting lah. Pokoknya saya cari makan, dapat uang, bisa makan kenyang, tidur, dan selesai. Dia nggak peduli apa saya ini, kewajiban saya dalam Islam itu apa, apakah apa yang harus saya tinggalkan, seperti apa itu syirik. Nggak ada pikiran seperti itu. Maka kalau dia terjatuh dalam syirik, nggak akan dimaafkan. Kalau di sampingnya, di sekitar dia ada ustaz yang menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik, tapi terjatuh dalam syirik, nggak dimaafkan. Tapi kalau dia tinggal di pedalaman, di situ ada ustaz yang menjelaskan tentang tauhid. Kalau mau mempelajari tauhid butuh waktu 1 hari 1 malam misalkan, atau 3 hari 3 malam. Yang seperti ini mudah-mudahan dimaafkan. Jadi tidak semua kebodohan dimaafkan. Jadi kebodohan maksudnya tidak tahuan, yang dimaafkan itu yang benar-benar tidak tahu. Adapun tidak mau tahu, tidak dimaafkan. Begitu juga yang tidak dimaafkan, pura-pura tidak tahu. Ini juga sama, tidak dimaafkan. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim harus belajar. Makanya kita kan sudah bahas di Ushul Thalatha, di antara kewajiban muslim kan 4 kan. Yang pertama apa? Berilmu. Ilmu itu belajar. Ini kewajiban fardu ain, Bapak-bapak ya. Belajar agama itu bukan fardu kifayah, bukan sunnah, fardu ain. Fardu ain itu artinya kewajiban bagi setiap muslim, tanpa terkecuali tua, muda, pria, wanita, miskin, kaya. Jadi jangan dipikirnya orang yang wajib belajar agama orang miskin, orang kaya, enggak. Semuanya wajib ya. Nggak bisa dibeda-bedakan ya, semuanya wajib. Maka harusnya semangat ya. Orang yang kalau kita sudah mulai belajar masalah tauhid, makin banyak belajar tauhid, banyak kadang masalah yang tidak kita ketahui. Makanya kita harus terus semangat menggali ya, supaya tidak terjatuh dalam syirik dan semacamnya. Nah itu tentang menyembelih untuk selain Allah. Nah sekarang kita masuk berikutnya, macam ibadah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh, wa dalilun nadri. Dalil tentang nazar. Nazar bahasa Indonesia. Allah Ta'ala itu firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Al-Insan ayat 7. Mereka menaikkan nazar dan takut akan suatu hari yang keburukannya merata di mana-mana. Nah, ini dalil tentang nazar. Maksudnya apa? Syekh menyebutkan bahwa nazar itu adalah ibadah. Di antara macam-macam ibadah itu nazar. Ya. Nazar itu apa? Nazar itu artinya mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh agama. Mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh agama. Itu namanya nazar. Seperti begini. Ya Allah, saya bernazar akan puasa 3 hari setiap bulan selama-lamanya. Saya mau nanya, puasa 3 hari dalam sebulan wajib tidak? Tidak wajib kan? Nah ketika seorang saya bernazar akan puasa 3 hari dalam sebulan selama-lamanya, dia berarti mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu namanya nazar. Ya, contoh lain. Nah, biasanya nazar seperti ini. Ya, kalau misalkan seorang orang tua nih misalkan, ya Allah, saya bernazar kalau anak saya lulus kuliah, saya akan bersedekah misalkan 1 juta untuk anak yatim. Bersedekah 1 juta untuk anak yatim. Saya menanya, sedekah untuk anak yatim wajib atau sunnah? Sunnah. Bukan kewajibannya. Sunnah, ya, nggak wajib. Nah, tapi orang ini katakan, ya Allah, kalau anak saya lulus kuliah, saya akan bersedekah 1 juta untuk anak yatim. Berarti dia sudah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu namanya nazar. Dan nazar ini adalah ibadah. Ya, maka hanya boleh bernazar kepada Allah. Namun ada yang perlu kita ketahui, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semua dirahmati Allah, nazar memang ibadah. Seperti tadi, ya Allah, kalau penyakit saya sembuh, saya akan umroh setelah itu. Maka nanti kalau dia sembuh, dia wajib umroh. Ya. Jadi gini bapak, nazar itu tadi artinya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Hukum asalnya nazar itu makruh. Artinya makruh apa? Dikerjakan
tidak berdosa, tapi sebaiknya tinggalkan pahala. Kenapa makruh? Dibenci karena Nabi sendiri disebutkan oleh Sahih Muslim ditanya tentang nazar, maka beliau bersabda, innahu la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nazar tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu hanya muncul dari orang yang pelit bin kikir bin medit. Ya, nazar itu muncul dari orang pelit. Kenapa? Karena orang yang nazar biasanya tidak akan menunaikan apa yang dia nazar kecuali kalau keinginannya dipenuhi oleh Allah. Ya tidak? Ya contohnya gini, ya Allah, kalau anak saya lulus kuliah saya akan bersedekah 1 juta. Nah orang ini baru sedekah kalau anaknya, berarti namanya apa? Kalau orang baru sedekah pentingnya terwujud. Pelit kan? Ya Allah, kalau penyakit saya sembuh saya akan umroh. Atau ya umroh. Ya Allah, kalau penyakit saya sembuh saya akan menyantuni kerabat saya atau menyantuni tetangga saya. Nah orang seperti ini, kalaupun dia tidak sembuh kan bisa kan? Kenapa baru sembuh dulu baru kamu mau nyantuni? Berarti namanya apa? Apa? Uang itu berobat dia? Maksudnya? Ya artinya gini, kalau seorang memang asalnya mampu, ya sedikit contekin lah, misalkan gini. Ya Allah, kalau saya diterima jadi PNS, saya akan menyantuni anak yatim. Padahal kalaupun dia nggak jadi PNS, dia bisa menyantuni anak yatim. Tapi dia baru mau menyantuni anak yatim kalau dia terima jadi PNS. Namanya apa berarti? Pelit ya. Dia baru mau beramal soleh kalau keinginannya terwujud. Begitu juga kayak tadi. Ya Allah, misalkan ada seorang, ya Allah, saya akan membantu orang tua saya di ladang kalau bisnis saya sukses. Padahal kalaupun bisnisnya belum sukses, dia bisa bantu. Tapi dia baru bantunya kalau bisnisnya sukses. Namanya apa? Pelit kan? Dia baru mau berkorban kalau keinginannya terwujud. Nah, namanya apa ini? Pelit. Makanya nazar tidak disyariatkan asalnya. Tidak disyariatkan. Kata Nabi tidak mendatangkan kebaikan dan itu hanya muncul dari orang pelit. Asalnya tidak disyariatkan nazar. Tapi kalau seorang terlanjur mengucapkan nazar, maka dia wajib melaksanakannya. Jelas Bapak ya? Asalnya jangan bernazar. Tapi kalau kita sudah terlanjur nazar, tunaikan nazar kita. Karena Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka taatilah dia. Artinya tunaikanlah nazar. Itu. Ini menunjukkan nazar kalau sudah terlanjur diucapkan, maka wajib ditunaikan. Kalau seorang sudah terlanjur, ya Allah, kalau saya sembuh dari penyakit saya akan sholat di sini, di masjid ini, Masjidil Haram, selama 3 hari 3 malam. Ini kan kebaikan kan? Nah, asalnya tidak wajib kan? Tapi karena dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dan udah terlanjur mengucapkannya, maka dia wajib mengucapkannya. Kalau tidak terpending Ustaz, ngajarnya itu Enggak wajib. Kalau misalnya orang tadi, ya Allah, kalau saya sembuh dari penyakit saya akan umroh. Ternyata nggak sembuh, berarti nggak wajib umroh. Nggak sembuh tapi tidak punya kemampuan untuk umroh. Nggak mampu, nggak mampu. Oh itu berarti dia nanti bayar kafarat sumpah, denda sumpah. Iya, karena dia udah terlanjur, makanya nggak dianjur kita nazar. Nazar itu memberatkan diri sebenarnya kan. Tapi kalau seorang terlanjur mengucapkan nazar, maka dia harus ini. Makanya bapak-bapak sebelum kita nazar, pikir-pikir saya mampu nggak ini. Jadi jangan cuma modal semangat aja. Kalau ya Allah, kalau anak saya diterima jadi PNS, saya akan umroh bulan Ramadan. Tahu depan. Ternyata anaknya lulus jadi PNS. Setelah itu dia mikir, uangnya pas-pasan. Nah orang seperti ini, kalau dia tidak membayar denda nazar, disumpah dosa. Dendanya apa? Allah sebutkan dalam apa? Dalam surat Al-Maidah. It'amu apa? Maka it'amu asyarati masakin au kiswatun au tahriru raqabah. Pertama memberi makan 10 miskin, atau memberi pakaian mereka, atau membebaskan budak.
Faman lam yajid, siapa yang tidak sanggup melakukan ini, fasiyamu thalathati ayyam, maka hendaknya puasa 3 hari. Jadi kalau orang tadi yang udah bernazar, ya Allah kalau anak saya terima jadi PNS, saya akan umroh bulan Ramadan tahun depan. Anaknya lulus, tapi setelah itu uangnya nggak cukup ya, maka dia pilih, dia ngasih makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau membebaskan budak. Kalau bebaskan budak sih nggak ada kan? Mau nggak mau ini, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka. Kalau ini tidak sanggup juga, maka puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Ini kafaratnya, denda bagi orang yang bernazar lalu tidak bisa apa? Jelas Bapak ya? Maka jangan mudah-mudahan bernazar, baik dalam masalah ketaatan maupun nazar mubah. Contohnya, sebagian orang seperti kisah ini juga Aisyah, mungkin Bapak pernah dengar. Aisyah ini suatu hari dia berkata apa, lalu tiba-tiba keponakan beliau Abdullah bin Zubair kayak mau merasakan, kok Aisyah ngomong gini, bibinya sendiri. Aisyah dengar ucapan keponakannya, lalu dia berkata apa? Demi Allah, aku tidak akan berbicara dengan dia selama-lamanya. Ini kan sumpah kan, nazar kan. Nah ternyata Abdullah bin Zubair nyesal, dia udah berkata yang tidak baik terkait bibinya sendiri itu, Aisyah bibinya. Akhirnya dia minta maaf, tapi Aisyah nggak mau bicara. Terus sampai akhirnya dia suatu hari bikin trik. Dia bersama beberapa orang ikut. Ada orang yang mau izin ketemu Aisyah berbicara, mau menanyakan masalah agama. Kata Aisyah silakan, tapi nggak disebutkan bahwa Abdullah bin Zubair ikut di belakang. Akhirnya setelah itu bertanya, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana? Pokoknya nanya masalah agama, terus nyinggung masalah nazar. Gimana? Boleh nggak seorang itu memutus silaturahmi yang gini? Katanya nggak boleh. Terus bagaimana dengan? Disinggung. Akhirnya setelah itu Abdullah bin Zubair langsung lewati hijab. Ini kan hijab. Aisyah kan berbicara di hadapan laki-laki kan pakai hijab. Nah, Abdullah bin Zubair kan keponakan, kan bukan orang lain kan. Maka dia langsung hijab lalu meluk Aisyah sambil nangis. Maka Aisyah pun gimana berat, akhirnya mau nggak mau dia batalkan. Nah itu, karena Aisyah sebenarnya berat, membatalkan nazar itu berat. Nggak gampang Bapak, kalau sudah berat sebenarnya. Jangan mau bermudah-mudahan kita batalkan sumpah, batalkan nazar. Jangan. Itu sesuatu yang agung. Makanya sekali lagi, sebelum kita bersumpah atau bernazar, pikir-pikir 1000 kali. Saya ini sanggup atau tidak? Ya. Jangan sampai udah terlanjur ternyata tidak sanggup. Ya. Jelas Bapak ya? Maka sekali lagi, nazar tidak dianjurkan, tidak disyaratkan asalnya. Tapi kalau seorang terlanjur bernazar, maka hukumnya apa? Wajib melaksanakannya. Ya, di antaranya Allah menyebutkan dalam surat Al-Insan ini, Allah memuji para penghuni surga. Apa sifat mereka? Allah sebutkan di antara sifat mereka, mereka dulu ketika di dunia menunaikan nazar mereka dan takut akan hari di mana keburukan merata di mana-mana. Itu hari apa? Ya. Nah, di sini perhatikan, nazar memang tidak disyariatkan asalnya. Tapi kalau sudah terlanjur mengucapkan, kita wajib melaksanakannya. Kalau kita melaksanakannya, Allah pun mencintai kita. Ya, dan itu bisa mengantarkan kita ke surga. Ya. Kalau di antara kafarat nazar itu kan juga masih makan orang miskin, masih pakaian, sama biasa bulan. Di antaranya itu misalnya satu apa saja yang terpenuhi, misalnya masih makan orang miskin. Sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Ya. Pokoknya kalau 3 ini, kan ini milih nih. Milih mau ngasih makan 10 orang miskin atau kasih pakaian mereka atau bebas budak. Ini milih kita. Kalau kita sanggup bebas budak, bebas budak. Kalau kita sanggupnya memberi makan, makan. Nah, tapi kalau ini nggak bisa semua, maka terakhir puasa 3 hari. Jelas nggak ya? Kalau yang dipilih puasanya aja gimana? Maksudnya? Enggak, puasa terakhir mas. Kan dua ini mampu tapi dipilih yang puasa. Oh nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Harus itu berurutan. Kalau ini 3 ini nggak ada, dan nggak bisa, baru terakhir puasa. Jadi jangan puasa dulu kayak makan gitu. Karena Allah sebutkan secara berurutan gitu. Ya makanya ini
nazar ini perlu kita ketahui harus diucapkan. Jadi tidak semata-mata di sini. Kalau di sini namanya bukan nazar. Jadi kalau seorang dalam hatinya, ya Allah nanti saya pengen ini kalau anak saya lulus kuliah saya. Kalau cuma dalam hati nggak dianggap. Sampai diucapkan. Ya seperti Aisyah kan, demi Allah aku tidak akan berbicara dengan Abdullah bin Zubair selama-lamanya. Diucapkan. Nah itu baru dianggap sumpah atau nazar. Adapun kalau seorang cuma dalam hati tidak dianggap nazar. Jelas ya? Itu saya membayar kafarat seperti itu. Yang mana? Yang disumpah tadi nazar tadi. Aisyah. Bayar deh. Bayar. Ya, tapi dia merasakan namanya membatalkan sumpah itu berat. Itu jadi bukan perkara yang Bapak ya. Kalau orang bersumpah itu perkara aku karena dia membawa nama Allah kan. Demi Allah saya begini. Lalu dia batalkan. Ini seakan-akan meremehkan Allah. Makanya Aisyah merasa berat dia. Tapi gimana lagi, satu sisi dia udah bersumpah, tapi sisi lain memutus silaturahim juga nggak boleh kan? Ini keponakannya dia sendiri. Akhirnya dia terima permintaan maaf lebih sudah sambil nangis. Dia menyatakan nazar itu berat artinya kalau saya berat. Nah ini orang yang punya iman Bapak. Atau orang zaman sekarang, aduh, karena dalam itu Allah modal seperti ini, modalnya, ya kan? Karena punya iman kan? Bermudah-mudahan mengucapkan nama Allah untuk jual beli kan, untuk melariskan barang dagang. Hati-hati. Tapi kalau Aisyah enggak, ya. Kalau dalam pekerjaan gimana? Amin. Selesai ini, lari lagi ternyata tidak selesai. Oh itu bukan nazar, Mak. Itu kan cuma ini kan istilahnya janji, ya janji. Perkirakan ya. Jadi perkirakan kan? Ya, nggak masalah, nggak masalah. Yang nazar itu gini, misalkan, ya Allah, kalau misalkan saya ini, maka saya akan ini. Misalkan. Kalau misalkan anak saya lulus kuliah, saya akan gini. Itu nazar namanya. Jadi diucapkan. Adapun kapan yang masuk saya? Oh, ya, insya Allah 3 hari, nggak masuk gitu. Itu kan nazar namanya. Janji. Itu bahaya. Begitu bahaya. Kalau itu nggak nazar, baru bayar semua orang. Enak gitu semua. Harus bayar kafarat semua. Ya. Tapi kalau harga 50.000 dibilang 100.000, artinya mana boleh itu Mas? Ya, artinya kalau misalkan ya seorang mengucapkan demi Allah ini apa harganya 100.000 pada 50.000, itu nggak boleh itu. Itu namanya yaminul ghamus ya istilahnya. Lain lagi itu sumpah juga itu termasuk dosa besar juga. Nggak boleh seorang bersumpah dusta untuk melariskan barang dagangan atau untuk merebut hak orang lain. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata haqqa mar'i muslim bi yamini, faqad awjaba Allahu lahu al-jannah, faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah tentukan dia masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maksudnya gimana? Demi Allah, ini barang saya, padahal barang dia. Demi Allah, ini mobil saya, padahal mobil dia. Demi Allah, ini tanah saya, padahal tanah dia. Nah, siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah akan apa? Tentukan dia masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah?" Apakah itu berlaku juga walaupun yang diambil itu cuma sesuatu yang remeh kecil? Maka kata Nabi, "Wa in khatiban min arab." Ya, walaupun yang diambil hanya batang kayu siwak. Kayu siwak kan kecil Bapak ya. Ini kalau kita ngambil batang kayu siwak dari orang lain saja tanpa keridhaan dia, terancam apa tadi? Gak masuk surga kan? Masuk neraka. Maka bagaimana kalau yang diambilnya lebih besar daripada demi Allah ini anak saya, padahal bukan anak dia caplok berapa hektar, kalau ini milik saya, padahal milik orang lain. Nah ini bahaya. Kelas Bapak ya. Jadi kita kembali lagi, nazar adalah ibadah, maka hendaknya kita bernazar hanya untuk Allah. Nggak boleh nazar untuk jin, untuk setan, untuk wali, untuk rasul dan semacamnya. Ya, dengan ini selesai kita dari macam-macam ibadah. Nah, sekarang kita masuk ajaran landasan kedua. Kan kita ini judulnya usul salatan, 3 landasan utama. Landasan pertama sudah selesai. Apa itu landasan pertama? Mengenal Allah. Nah, sekarang kita masuk landasan
Ya, kata Syekh di sini al-aslu tsani, landasan kedua, ya, ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Perhatikan Bapak, yang saya garis bawahi dan garis atas ini, bil adillah, dengan dalil-dalil. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Apa? Untuk apa ditambah dengan dalilnya? Kenapa tidak cukup mengenal agama Islam titik? Kenapa dengan dalil-dalilnya? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Karena ya kita beragama itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan orang ini begitu, ya saya begitu. Orang ini begini, saya begini. Kenapa kamu ibadahnya begini? Ya kan orang itu begitu ibadahnya. Kenapa kamu ibadahnya begini? Ya kan orang ini begini juga ibadah. Ikutan. Nah seperti itu. Islam itu agama yang ilmiah. Segala satu berdasarkan apa? Dari argumentasi, alasan. Bukan ikutin arus. Orang belok kiri ya belok kiri, orang belok kanan ya belok kanan. Orang masuk ke sungai ya masuk sungai. Nah seperti itu ya. Harus berdasarkan dalilnya. Nah ini landasan kedua, mengenal Islam, agama Islam dengan dalil-dalilnya. Apa itu Islam? Di sini Syekh menyebutkan wa wal istislamu lillahi tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu min syirki wa ahli. Yang namanya Islam yaitu berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya dan tunduk kepadanya dengan menaatinya dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Ini definisi Islam Bapak Ibu-ibu ya, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya. Saya ulangi ya. 2, tunduk kepadanya dengan menaatinya. Dan ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Inilah yang dinamakan Islam. Ya. Pertama, berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan. Seorang Muslim adalah orang yang mengesahkan Allah. Artinya orang yang melakukan syirik, menyekutukan Allah, bukan Islam. Itu bukan ajaran Islam. Maka Bapak, kalau kita mengikuti suatu pengajian lalu mengajarkan kita untuk ruku di hadapan guru kita, sujud di hadapan guru kita, maka ketahuilah itu bukan Islam. Ada hakikatnya bukan Islam. Kenapa? Ruku ibadah. Karena Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan. Ketika seorang ruku dan sujud kepada manusia, dia sedang apa? Beribadah pada itu, pada hakikatnya, bukan beribadah pada Ustaz, tapi kan saya cuma menghormati. Walaupun menghormati, nggak boleh. Apalagi kalau niatnya apa? Ibadah. Kalau niatnya ibadah, keluar dari Islam. Tapi kalau niatnya menghormati, apa? Maksiat. Makanya Mu'adz bin Jabal ketika sujud di hadapan Nabi, apa sikap Nabi? Mikri. Kenapa kamu ini? Ada apa Mu'adz? Padahal tujuan Mu'adz apa ibadah pada Nabi? Tidak. Enggak, menghormati Nabi. Cuma Nabi tetap mengingkari, tidak boleh. Apa sebabnya Mu'adz sujud di hadapan Nabi? Menghormati karena apa? Dia pulang dari Syam. Dia kan pergi ke Syam. Dia saksikan di sana para orang-orang beragama itu ruku kepada uskup mereka dan pemuka agama mereka. Jadi mereka kalau ada pemuka agama mereka gitu. Nah, Mu'adz bin Jabal menganggap isinya bagus nih. Mereka ini menghormati sekali apa? Tokohnya, kan pemimpinnya. Maka ketika dia di hadapan Nabi, dia pun mempraktekkan itu. Maka kata Nabi, ada apa itu Mu'adz? Saya menyaksikan ketika di Syam orang-orang sana, orang itu sujud ke ini mereka, tokoh-tokoh agama mereka. Maka kata Rasulullah, jangan. Seandainya aku boleh diperbolehkan menyuruh seseorang untuk sujud kepada manusia, tentu akan kusuruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Ini kalau boleh, kenyataannya tidak boleh, haram. Ya. Last Bapak ya. Ya mungkin cukup dari sini dulu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut pembahasan tentang definisi Islam. Ya, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.